Itu kisah cinta remaja gitu. Saya sih mereka pintar cara mengolah keuangan, Pak. Dia itu nanti aib nyebar kemana-mana, dibunuh. Menyisihkan juga sebagian dari gajinya untuk menabung itu, Pak, untuk membeli. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kali ini kita berada di lokasi Gubuk Apung. Kebetulan sedang membuat taman dengan melatih air di bawah. Dan di sini itu dulu ada binatang unik, yaitu ayam-ayaman namanya ya tadi ya, kata itu. Burung. Yang burung yang paruhnya panjang. Tapi kalau tenggelam di situ muncul di situ ya kan. Di sini memang unik-unik di sini binatang-binatangnya. Nah, kali ini kita berbicara bukan bicara tentang kucing. Kali ini berbicara tentang anak band kalau nggak salah tadi itu ya. Iya. Percintaan anak band. Udah nonton tadi videonya? Gimana ceritanya, coba saya ini pakai ini. Yang ditonton gimana? Ya ceritain dulu. Ayo sayang. Apa yang ditonton tadi? Ceritain aja bebas vulgar. Mulai. Yang saya tonton dari cerita anak remaja, banyaknya remaja yang ini yang cerita tentang kisah cintanya, Pak. Gitu Nonton sih. tadi videonya? Iya. Judulnya apa? Itu kisah cinta remaja Gitu. Siapa lagi yang sudah nonton tadi videonya? Oke, sok mulai. Ceritanya apa sih tadi tuh? Gimana videonya? Cerita videonya. Setelah ini cowok ya. Oke, siap. Ayo cepet ceritain yang sudah nonton tadi videonya. Ini. Ayo dong. Yang sudah nonton ceritain aja apa adanya. Ayo. Yang nonton, yang sudah nonton tadi, yang cowok yang mana? Yang sudah nonton? Belum ada yang nonton ceritanya. Itu sudah pakai ini, nggak? Pakai inilah. Ini yang tadi di Ustadz kasih tahu, kasih tahu dulu. Oh, nggak bisa. Ya, oke, dilanjut. Oke. Hadirin sekalian yang ada di rumah, ini adalah pembelajaran dan harus dibuka. Remaja-remaja, anak-anak itu harus tahu. Karena apa? Ketika orang-orang desa datang di perkotaan karena dibilangnya itu mau kerja di rumah makan. Bilang sama orang tuanya, gajinya bisa 20 juta sebulan tergantung rajin dan tidak rajinnya. Bilangnya begitu. Ternyata begitu sampai di Bekasi bilangnya di Jakarta, padahal bekerjanya di Bekasi sekitar Tambun di sini. Itu yang namanya diskotik itu perizinannya itu sanggar tari. Perizinannya itu sanggar tari. Padahal di sana bukan tari, kan cuma jogging aja gitu kan, terus minum-minuman, alkohol apa begitu. Padahal di rumahnya itu ngajinya rajin, pakai hijab, begitu datang di sana hijabnya dibuka karena dibilangnya kerja di rumah makan di sini tidak boleh pakai hijab begitu. Akhirnya apa? Biasanya sama yang datang ke situ itu om-om. Biasanya om-om masih muda ya, sekitar pengusaha yang baru masuk kerja, yang langsung jadi direktur begitu, yang banyak duitnya, minum-minumnya itu minum-minum beralkohol di situ. Dan biasanya nyalain api, kalau nyalain kan lampunya dibikin remang-remang. Kemudian kalau dinyalain api, nah hadirin sekalian yang ada di rumah harus tahu bahwa kinerja di diskotik itu bilang namanya teh relasi. Relasi itu adalah kelompok om-om yang banyak duit dan di situ diberi aturan. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh melukai, tidak boleh menyinggung relasi. Sebab relasi itulah yang membuat kita hidup sejahtera. Bilangnya begitu. Dan di situ sopan-sopan, ramah-ramah gitu. Begitu datang ke situ yang namanya para pengusaha, sopan-sopan, ramah-ramah gitu, bikin adem. Begitu musik mulai berbunyi, asap rokok sudah mengepul, minum-minum beralkohol. Nah, disitulah mereka nari-nari. Cuma itu doang.
Setiap hari cuma begitu doang. Gajian aja. Tapi minumnya minum alkohol. Siapa yang punya pendapat kira-kira kerjaan seperti, kan orangnya baik-baik ya. Cuma jogging, joget-joget, terus minum-minum. Setelah itu ya udah pulang. Gajinya nggak besar. Ya UMR lah gajinya. UMR sekarang berapa tadi? 4 juta ya. Sampai 5 juta. Udah hafal dia. 4 juta sampai 5 juta. Ustaz nggak tahu. Di bawah itu Pak aja gitu. Malah tuh di situ ya gitu UMR. Kan nggak bisa bikin kaya, belum di Bekasi itu ngontrak. Belum lagi pakai kendaraan apa, berangkatnya itu kan pakai motor, bensin ya kan? Itu. Kamu tahu UMR dari mana? Saya cek di Google Pak, kebetulan suruh search gitu sama guru BK gitu kan. Kalau misal mau kerja, search aja UMR sekarang tuh berapa kayak gitu. Tapi kenyataannya banyak yang punya apartemen, padahal gajinya cuma 4 juta, 5 juta. Yang kerja di situ ada yang punya mobil, ada yang punya paling rendah motor. Kira-kira penghasilannya dari mana? Kan kerjanya enak. Cuma datang ke situ, dengerin musik. Kalau direktur-direktur pengusaha muda itu ngajak nari, ya udah nari. Cuma nari-narinya sebisanya aja, nggak pakai tarian, pakai aturan. Enggak, yang penting mah musiknya dangdut ya nari dangdut, musiknya musik pop ya tari. Terserah, begitu tergantung kepada yang datang. Itu kalau yang datang itu hobinya lagu-lagu K-pop begitu ya, ngikutin kayak gitu doang. Udah, setelah itu duduk-duduk minum-minum pulang. Tapi banyak yang jadi orang kaya. Ayo, siapa yang bisa berpendapat? Coba dulu deh. Itu mic-nya tolong. Coba. Ini ketua OSIS dulu, ketua OSIS mah cewek ya. Ayo yang ketua OSIS dulu tuh, ketua OSIS. Ayo. Itu mic-nya tuh, ambil mic-nya. Ya. Kira-kira kenapa sih orang kerja di situ kok banyak yang punya mobil, punya apartemen? Ayo, OSIS. Nah, ini ketua OSIS nih. Oke. Biasanya orang-orang yang kerja di orang-orang yang punya apartemen, mobil, motor dan lain-lain itu Padahal kerjanya sebagai waitress di pabrik sebagai buruh gitu. Mungkin karena mereka kerjanya dengan giat, kerja keras, terus habis itu mereka menyisihkan juga sebagian dari gajinya untuk menabung itu Pak, untuk membeli unit-unit tersebut kan. Terus habis itu mereka pintar juga mengolah keuangan mereka, sehingga duitnya bisa terpakai dengan maksimal gitu, tidak ada yang sia-sia. Oke, yang cowok yang pakai jaket tuh, kira-kira kenapa penghasilan kan 5 juta paling gede, rata-rata begitu masuk 4 juta lah, tapi kok bisa beli mobil? Baru juga 1 tahun 2 tahun sudah beli mobil, sudah punya apartemen loh. Jadi kalau menurut saya sih mereka pintar cara mengolah keuangan Pak. Jadi walaupun gaji 4 juta maupun 1 juta itu kalau pintar cara mengolahnya bisa dapat yang kita mau Pak. Gaji 4 juta sebulan, belum makan dari situ, sewa kontrakan dari situ, tapi mereka punya apartemen, bahkan tidak nyicil, mobil juga dia mobil cash begitu. Ayo, siapa yang tahu? Terus, ini kelihatannya polos-polos semua tadi. Ayo, kamu. Ya Pak, menurut saya tadi benar juga dari kata Kak Duma sama Kak Wildan, bisa mengolah uang dari hasil 4 juta atau 5 juta. Ya, terus juga bisa mengolah apa ya, sehari-hari makannya gitu, kayak makanan biasa gitu, seperti tahu ayam dan seterusnya dan lain-lain. Terus juga bisa ada kerjaan lain mungkin tambahan, seperti kerjaan di luar lah, seperti bisnis lain. Ada yang lain punya pendapat lain yang berbeda? Mungkin. Sini itu mic-nya, sini ke sini. Oke. Hadirin sekalian yang ada di rumah,
Yang namanya anak remaja, jawabannya ya seperti itu. Apalagi ini dunia pendidikan dan ini anak-anaknya, ini anak-anak rohis semuanya ya. Ini itu semuanya adalah anak-anak dari samping ketua OSIS juga anak-anak yang boleh dikatakan soleh-soleh. Tapi hadirin sekalian yang ada di rumah, ini sebagai bahan gambaran diambil singkat padat saja karena sedang ada tamu. Bu, tamunya suruh ditunggu aja di ruangan Bapak, langsung suruh makan. Tamunya suruh makan aja dulu. Jadi intinya supaya adik-adik tahu, terutama hadirin sekalian dan orang tua di rumah tahu, mereka yang gajinya itu UMR hanya 4 juta, tetapi bisa beli mobil, bisa beli apartemen dan tidak nyicil cash. Itu kata kuncinya tidak boleh melukai, tidak boleh menyakiti tamu yang biasa disebut dengan relasi. Kalau hatinya sudah terbeli, maka dia itu kan direktur, pengusaha-pengusaha besar, muda-muda, ganteng-ganteng dan belum punya istri. Ada juga yang sudah punya istri. Biasanya kalau orang diberi pelayanan dengan ramah, dengan senyum, dengan sopan, dan tidak pernah protes, dia itu kadang-kadang dompetnya pun dikeluarin. Nah, atau bilangnya itu, Dek, gitu kan, ambil aja, sok aja, seberapa. Biasanya nggak mau, kalau nggak mau malah ngasihnya lebih besar. Kalau ngambil sendiri paling-paling juga 100.000. Tapi kalau nggak mau, ini diambilnya tuh kadang-kadang 5 juta. Satu kali ngasih amplop itu 2 juta, begitu. Dan ini adik-adik semuanya harus tahu. Tapi di balik itu ada bencana yang sedang mengintai. Pertama, yang ini mah nih, tamu yang ini mah royal, sekali ngasih 3 juta paling rendah, 4 juta, 5 juta. Akhirnya apa? Begitu dia datang langsung disamperin. Oh, digandeng, dia apa. Nah, dari situlah mulai tangan-tangan nakal. Begitu dipegang pundaknya diem. Akhirnya begitu pertemuan kedua dikasih lebih besar, yang asalnya 4 juta jadi 5 juta, jadi 6 juta. Semakin diem dipegang apapun semakin diem, akhirnya singkat cerita hamil aja. Paham maksudnya? Hadirin sekalian, karena ini adalah pembelajaran, jadi tidak vulgar. Kepada Bapak dan Ibu yang ada di rumah, terutama yang ada di desa-desa, di kampung-kampung, bekerja di mana? Di rumah makan, padahal di diskotik. Kalau tiba-tiba kok baru bekerja 1 tahun, 2 tahun sudah bermobil, sudah memiliki apartemen, dari mana uangnya? Padahal kan usahanya begitu-begitu saja. Inilah barangkali sekelumit rahasia Jabodetabek, dan ini harus dibuka kepada forum supaya masyarakat tahu bahwa penghasilan 4 juta itu sekecil apapun dikumpulkan, sebesar apapun mengumpulkan harta, tidak mungkin bisa membeli apartemen yang harganya sampai ratusan juta, bahkan M. Belum lagi mobil yang 500 juta paling tidak untuk Fortuner dan masih banyak lagi. Kok masih muda bisa punya uang sebanyak itu? Ternyata ada rahasia di balik itu. Makanya syarat utama untuk bekerja di tempat seperti itu, walaupun izinnya sanggar tari, tetapi sebenarnya dia itu adalah diskotik. Syaratnya tidak boleh melukai, tidak boleh menyakiti. Ketika dipegang pundaknya, karena dia itu risih, karena berhijab, waktu di sekolahnya juga dia pantai ngaji, sering ke gereja dan sebagainya. Ingat, tidak boleh menyakiti, diem aja walaupun hatinya risih. Lama-lama nyaman, gitu kan? Dia tawarin minum nggak mau, udah sedikit aja karena ini malam. Akhirnya dia minum dikit, hanya dikit, minum dikit. Lama-lama kebiasaan. Apa yang terjadi mungkin bisa dibayangkan. Ada suatu peristiwa di dalam hadis atau Al-Quran, riwayat itu yang asalnya tinggal pilih 3. Minum, berzina, atau membunuh. Apa itu tadi? Pilihnya mana tadi? Gimana bunyinya deh hadis itu?
Kalau bunyinya saya lupa Pak Haji ya. Tapi Cuman kisahnya di mana itu? kisahnya itu ada seorang sangat soleh pada waktu itu. Masuklah dia ke dunia, katakan ada penawaran. Di situ ada seorang perempuan yang menggoda dia. Di mana itu kisahnya? Nah, saya lupa di daerahnya. Cuman Kalau yang sama-sama jelas- lupa ya kurang Iya. lebih ceritanya seperti itu. Iya, Akhirnya kemudian- pilih yang paling ringan, membunuh berat, Iya, melakukan zina zina. dosa berat. Pilih satu saja. Yang paling ringan katanya ya tadi. Minuman Minum keras itu. saja. Setelah minum, mabuk. Akhirnya terangsang Semuanya dilakukan. hubungan seks bebas. Setelah hubungan seks bebas begitu, dia lihat, wah, ada anak menyaksikan. Iya, dibunuh. Daripada dia itu nanti aib nyebar kemana-mana, dibunuh. Maka minuman memabukkan itu adalah salah satu di antaranya. Berasal dari minuman sedikit, akhirnya menjadi bukit. Demikian barangkali. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mari kita renungkan bersama-sama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kubu. Oke.